Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan di dalam perjalanan hidup ini ya, suka tidak suka ya, Bapak Ibu terima tidak terima. Bapak Ibu tuh pasti tetap butuh kepada Allah, betul? Satu misalnya kita menyadari bahwa satu-satunya yang bisa menolong apapun yang kita jalani, ujian apapun yang kita hadapi, tetap bisa terselesaikan atau teratasi karena pertolongan Allah. Ya, jadi berarti mau tidak mau, Bapak Ibu harus semakin hari hidup itu yang benar. Berarti harus semakin mendekat kepada Allah. Nah, tinggal sekarang kita harus memahami bagaimana agar setiap hari itu kita semakin dekat kepada Allah. Ya, atau pertanyaannya ginilah. Menurut Bapak Ibu, Allah itu sudah dekat atau belum? Saya ulang, menurut Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu ini, Allah itu sudah dekat atau belum? Allah sudah dekat. Insya Allah. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Ya, kalau Allahnya sudah dekat. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah kita mulai tadabbur Al-Quran ini di surat 50 ayat 16. Ya, jadi kita lihat apakah Allahnya sudah dekat. Kalau memang Allahnya sudah dekat, berarti tinggal tergantung kitanya kan mau mendekat atau tidak ya. Kita mulai tadabbur Al-Qur'annya di surat 50 ayat 16. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang diisikan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada bulan. Sering dengar ya ini ya. Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apapun yang ada dalam isi hati Bapak Ibu. Lalu ada statement yang terakhir apa? Sungguh kami lebih dekat dari urat lehernya. Jadi menurut keterangan ini, ayat ini, kira-kira Allah itu sudah dekat atau belum? Sudah. Tapi pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Nah iya, ya udah. Tapi yang benar tuh harusnya kan semakin dekat ya Pak ya, bukan semakin menjauh ya. Berarti sekarang kita akan fokus bagaimana agar hari per hari itu kita bisa semakin dekat kepada Allah. Kan begitu aja harusnya. Contoh, atau saya kasih tolak ukur aja ya. Atau nanti kita akan kupas ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah itu seperti apa. Kan nanti Bapak Ibu nggak akan bisa bohong. Ya, misalnya ciri-ciri orang, misalnya yang sehat apa? Oh, badannya fit, pagi. Kan itu nggak akan bisa dibohongi, Pak. Misalnya sekarang saya kupas, ciri-ciri orang dekat kepada Allah itu seperti apa? Atau apakah semakin hari perjalanan hidup kita semakin dekat atau tidak? Kan begitu ya? Contoh, contoh. Kalau misalnya ini tiang ini, Pak. Tiang ini tuh misalnya api unggun. Tiang ini api unggun ya. Kalau saya mendekat kepada api unggun ini, berarti semakin lama semakin apa? Panas. Berarti jalan saya sudah benar atau salah? Kalau saya mau mendekat kepada api unggun, ini kan api unggun misalnya ya, berarti semakin saya berjalan, berarti semakin dekat, semakin apa? Panas. Berarti jalan saya sudah benar atau tidak? Sudah benar kan semakin panas. Berarti kalau saya mendekat kepada api unggun, saya semakin panas,
Berarti jalan saya benar. Kenapa? Saya semakin merasakan, ya, merasakan sifat-sifat dari yang saya dekati. Paham nggak nih Bapak Ibu? Jadi cirinya, kalau saya jalannya benar menuju api unggun, berarti saya semakin panas, merasakan sifat-sifat rasa yang saya dekati. Sekarang saya tanya, berarti kalau Bapak Ibu jalannya semakin dekat kepada Allah, berarti semakin lama semakin apa? Bukan semakin panas loh, awas. Kalau saya jalannya benar mendekat kepada Allah, berarti semakin lama semakin apa? Semakin merasakan sifat-sifat Allah. Misalnya Allah Maha Tenang. Betul? Allah Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Berarti orang yang semakin dekat kepada Allah, cirinya apa? Semakin tenang. Ada masalah, tidak ada masalah, semakin tenang. Semakin yakin. Ya, berarti kita simpulkan. Apa ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah? Dan ini tolak ukurnya Bapak Ibu nggak bisa bohong. Karena yang merasakan hatinya masing-masing. Satu, setuju Bapak Ibu kalau orang semakin dekat kepada Allah, berarti harusnya hatinya semakin apa? Tenang. Lalu yang kedua, setuju atau tidak? Kalau orang dekat kepada Allah, berarti doanya semakin dikabulkan. Betul? Setuju atau tidak? Yang ketiga, kalau orang dekat kepada Allah, berarti semakin yakin kepada ketetapan dan janji-janji yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Setuju atau tidak? Jadi saya ngambil 3 poin aja ya. Cirinya orang dekat kepada Allah adalah satu, harusnya semakin tenang. Yang kedua, harusnya doanya semakin mudah dikabulkan. Dan yang ketiga, harusnya semakin yakin di dalam menjalani hidup. Kenapa semakin yakin? Karena Bapak Ibu yakin terhadap apapun yang Allah janjikan. Misalnya contoh ya. Salah satu janji Allah yang harus Bapak Ibu pegang apa? Di surat 4, surat An-Nisa, ayat 40. Nah, jadi hidup itu Pak, Bu, harusnya semakin hari itu Bapak Ibu punya progres. Kok saya semakin tenang? Oh, berarti benar melangkahnya. Kok doa saya semakin mudah dikabulkan? Berarti benar. Gitulah Bapak Ibu. Jadi ada tolak ukurnya. Ya. Surat 4, ayat 40. Inna Allah sungguh. Ya, berarti Allah bersungguh-sungguh. Silakan. Sungguh Allah tidak akan menzolimi. Jadi Allah berjanji ya kepada kita ya. Allah bersumpah bahwa Allah tidak akan menzolimi seseorang. Terus, walaupun diulang lagi, Bapak Ibu harus pegang ini ya. Sungguh ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa? Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Ini maksudnya apa? Ini coba. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Ini maksudnya apa? Berarti ada nggak niatan Allah membuat kita terzolimi atau menderita? Tidak ada ya? Tapi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, masih ada nggak orang yang menderita? Halo? Coba. Coba. Di sini Allah berjanji, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar jarak. Berarti Allah janji tidak ada sama sekali niatan Allah untuk menzalimi hambanya. Betul? Kan ini janji Allah kan? Berarti pertanyaan saya, harusnya kalau orang yang merasa dekat kepada Allah, harusnya menderita atau bahagia? Kenapa harusnya bahagia? Karena Allah berjanji sekecil zarah pun Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kan ini janji Allah. Tapi pertanyaan saya, masih banyak nggak orang yang merasa terzolimi? Banyak nggak orang yang merasa menderita? Berarti salah sendiri atau salah Allah? Berarti orang menderita itu wajar atau salah sendiri?
Berarti orang menderita itu wajar atau salah sendiri? Nah, kenapa Bapak Ibu menderita? Loh, tapi kan ini penyakit Ustadz, banyak masalah. Mari kita lihat, apakah semua yang datang dari Allah itu memang tujuan untuk membuat kita menderita? Atau tujuan Allah memberikan masalah itu agar kita semakin dekat kepada Allah? Kan kita harusnya rumusnya. Padahal tadi saya udah bilang dari awal, silakan Bapak Ibu menjalani hidupnya masing-masing dengan kegiatan masing-masing, tapi Bapak Ibu evaluasi apakah semakin hari hidup kita semakin menderita atau semakin bahagia, semakin tenang, semakin doa kita dikabulkan, kan begitu harusnya. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi secara rumus yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin mendekat kepada Allah, ternyata Bapak Ibu harus memasukkan file dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita bahwa sungguh Allah tidak akan menzolimi hambanya walaupun sebesar zarah. Mau Bapak Ibu merasa terzolimi silahkan, tapi tidak ada niatan dari Allah untuk menzolimi kita. Jadi tolong saya bertanya, berarti ujian apapun yang menimpa kita sebenarnya itu supaya kita menderita atau supaya kita semakin dekat kepada Allah? Berarti semakin banyak ujian, harusnya semakin dekat atau semakin menderita? Halo, halo Bapak Ibu. Jangan-jangan takutnya Bapak Ibu itu selama ini salah persepsi. Tujuan Allah menguji itu supaya Bapak Ibu semakin dekat. Karena Bapak Ibu tidak paham, seakan-akan ujian itu membuat semakin menderita. Kan begitu harusnya Bapak Ibu. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi secara rumus, orang yang dekat kepada Allah itu harusnya semakin tenang, semakin tidak menderita. Tapi kenapa orang di dalam menjalani hidupnya, kadang-kadang saat diuji dia merasa menderita. Nah, berarti salahnya di mana kira-kira Bapak Ibu? Ini yang akan kita kupas, agar nanti ke depannya Bapak Ibu tidak selalu berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Kan begitu harusnya kan? Karena rumusnya, Allah sedikit pun sebesar zarah pun tidak punya niatan untuk membuat kita menderita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tapi kenapa kok hidup kita masih begini misalnya? Anak masih belum sesuai apa yang kita inginkan. Kehidupan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu fokus kepada yang bukan Allah inginkan. Tapi Bapak Ibu hanya fokus kepada apa yang selalu kita inginkan. Berarti kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, langkah yang pertama, Bapak Ibu harus benar-benar paham untuk apa Allah memberikan ujian-ujian kehidupan. Halo, Assalamualaikum. Nah, mohon maaf, kalau Bapak Ibu ditanya dengan jujur, Bapak Ibu tuh ingin diuji atau tidak ingin diuji? Bapak Ibu kalau saya tanya dengan jujur, sebenarnya di dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu tuh ingin diuji atau tidak ingin diuji? Jujur aja, jujur. Nggak, jujur. Bapak Ibu kalau ditanya nggak ingin diuji kan? Sama, saya juga kalau ditanya nggak ingin diuji kan? Makanya kita harus mengerti. Jangan-jangan pemikiran ini salah. Akhirnya ketika pemikiran salah, secara tidak sadar malah jauh dari Allah. Kan begitu yang terjadi. Ya, oke, kita buktikan ya. Apakah sebenarnya rumusnya Allah tidak menzalimi hambanya itu benar atau salah? Pasti benar. Masalah kita belum mengerti itu karena kita saja ya. Baik, berarti sekarang cara kita mendekat kepada Allah, apa yang kita perlukan? Supaya kita semakin dekat kepada Allah, apa yang kita perlukan? Iya, yakin. Maksudnya supaya kita semakin yakin kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? 29 surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ya, perhatikan cara supaya Allah tuh ingin kita dekat kepadanya dari sisi Allah. Silakan. Ahas itu apakah kamu? Coba. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dianggap dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji.
Baik, jadi kalau Allah ingin tahu mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang kurang beriman atau tidak beriman, berarti Allah harus memberikan apa? Ujian. Berarti ujian itu cirinya apa? Ciri apa? Ciri orang yang beriman. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di sini ngaku orang beriman? Berarti kalau Bapak Ibu ngaku orang beriman, Allah harus memberikan apa? Jadi Bapak Ibu mau nggak diuji? Mau tidak mau, harus mau. Karena semua orang pasti akan diuji. Berarti ujian itu untuk menguji keyakinan atau kemampuan. Bapak Ibu yakin ketika diuji itu pasti Allah akan menolong? Kalau begitu masalahnya apa? Katanya beriman. Saya ulang dulu. Cirinya orang beriman, menurut surat 29 ayat 2 adalah pasti diuji. Berarti ujian itu ciri Bapak Ibu beriman atau tidak. Kan begitu kan? Berarti semakin banyak ujian, iman Bapak Ibu semakin meningkat atau semakin menderita? Harusnya semakin meningkat. Berarti Bapak Ibu, Allah percaya kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu orang beriman, kan begitu harusnya. Jadi cirinya orang beriman yang pertama apa Bapak Ibu? Diuji. Berarti ujian itu untuk penderitaan atau supaya kita semakin dekat kepada Allah? Semakin dekat kepada Allah. Kenapa semakin dekat kepada Allah? Karena orang beriman itu sadar satu-satunya yang bisa menolong semua ujian yang dihadapi adalah dengan pertolongan Allah. Berarti suka tidak suka, kita butuh Allah atau tidak Bapak Ibu? Kalau butuh Allah, harusnya baik-baik kepada Allah. Berarti saat diuji Bapak Ibu bersyukur atau mengeluh? Kenapa Bapak Ibu bersyukur? Karena dengan ujian itu Bapak Ibu bisa semakin dekat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu itu butuh nggak diuji? Bapak Ibu butuh diuji? Namanya orang butuh, kalau dikasih, kira-kira terima kasih atau emosi? Jelas Bapak Ibu ini semua? Kalau tidak diuji, harusnya Bapak Ibu malah bertanya, ini tuh Allah nganggap saya beriman atau tidak? Harusnya kan begitu. Iya, kalau nggak diuji, kok saya hidup tenang-tenang saja ya? Mana ujiannya kan harusnya begitu. Bapak Ibu tuh ingin hidup tenang atau ingin diuji? Orang beriman itu mau diuji tidak diuji pun tetap hatinya tenang karena dia yakin dengan apapun yang Allah janjikan. Kenapa? Ujian sebesar apapun orang beriman itu akan bilang tenang karena Allah tidak akan menzolimi diri saya. Tidak sedikit pun sebesar zarah pun Allah akan menzolimi saya. Jadi meskipun ujiannya semakin banyak, dia tetap semakin yakin bahwa ujian itu untuk tidak membuat dia untuk menderita, tapi hanya untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu semakin banyak ujian, langkah yang pertama bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu dipercaya oleh Allah bahwa Bapak Ibu itu orang yang beriman. Semakin besar ujiannya, semakin tinggi keimanannya. Semakin banyak ujiannya, semakin yakin Bapak Ibu terhadap apapun yang Allah janjikan. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kemarin di pelajaran kemarin, waktu kajian pada subuh kemarin, ujung-ujungnya tetap nanti yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Kalau memang ujung-ujungnya nanti yang tetap menyelesaikan masalah Allah, terus yang menjadi masalah Bapak Ibu apa? Coba kita kupas ya, kita breakdown ya. Satu, ujian itu datang dari siapa? Allah. Setelah itu yang memberi petunjuk nanti siapa? Allah. Yang menolak, nah terus masalah Bapak Ibu apa? Eh, saya ulang. Yang ngasih soal ujian siapa? Allah. Yang memberi petunjuk, yang menyelesaikan. Nah terus masalah Bapak Ibu apa? Nah kalau begitu orang beriman atau bukan Pak kalau tidak sanggup Pak?
Nah, berarti yang salah ujiannya atau karena kita kurang beriman? Nah, dari kapan Bapak Ibu salah? Loh, padahal mohon maaf ya, mau sanggup tidak sanggup, yang menyelesaikan siapa? Loh, kalau yang menyelesaikan Allah, berarti harusnya kita sanggup nggak? Berarti pertanyaannya terus kita ngapain Ustadz? Kalau ujian itu datang dari Allah, yang ngasih petunjuk juga Allah, yang menyelesaikan juga Allah. Terus kita ngapain? Menjalaninya saja sesuai petunjuk-petunjuk Allah. Makanya Bapak Ibu 17 kali di dalam sholat, mohonnya apa? Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi tugas kita tuh menjalani ujian atau menyelesaikan ujian. Tugas kita menjalani ujian atau menyelesaikan ujian. Di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Jalan yang lurus itu berarti mengikuti petunjuk atau pikirannya sendiri. Nah, Bapak Ibu ketika diuji biasanya ngikuti petunjuk atau pikiran sendiri. Loh, nah, ini Pak masalahnya. Harusnya Bapak Ibu yang pertama merubah dulu cara berpikirnya. Oh, tugas kita tuh menjalani petunjuk. Tujuannya apa menjalani petunjuk? Berarti di dalam menjalani ujian, Bapak Ibu tuh tugasnya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Bukan berpikir sendiri. Kira-kira nih, saya buktikan ya. Kalau Bapak Ibu diuji, terus Bapak Ibu mengikuti petunjuk, kira-kira khawatir, menderita, atau tenang? Al-Baqarah ayat 38. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, hidup kita tuh enak kok. Allah udah ngasih petunjuk. Bapak Ibu tinggal jalani, nanti Allah pun yang akan menyelesaikan dengan pertolongannya. Silakan. Benar nggak kalau kita ngikuti petunjuk, meskipun ujian itu banyak, tapi hati kita tetap tenang, Pak. Silakan. Baik, perhatikan apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukmu kepadamu, maka pada siapa mengikuti petunjukmu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak hati. Barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah ya, kalau Bapak Ibu nanti diujikan ya, Bapak Ibu ikuti petunjuknya, maka kata Allah, meskipun ujian permasalahan seberat apapun, insya Allah hatinya tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Berarti dia, orang-orang beriman itu, ketika diuji hatinya tenang, yakin, atau khawatir. Berarti khawatir itu karena ujiannya atau karena tidak mengikuti petunjuk. Berarti salah siapa? Salah kita, petunjuknya sudah ada. Bapak Ibu malah tetap mikir sendiri. Bapak Ibu tuh mikir sendiri tuh maksudnya apa? Mau buat petunjuk baru begitu? Ya, jadi saya ulang dulu ya. Jadi ternyata yang membuat soal ujian hidup itu Allah. Yang ngasih petunjuk pun nanti saat menjalani ujian itu juga Allah. Dan yang menyelesaikan pun ternyata dengan pertolongan Allah. Jadi sebenarnya kita tuh berat atau ringan sih Bapak Ibu? Ringan bagi yang mengikuti petunjuk. Berat bagi yang suka mikir sendiri. Nah saya takutnya selama ini Allah sudah ngasih petunjuk, Bapak Ibu malah masih mikir sendiri. Jadi tugas kita apa Bapak Ibu? Menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk. Kalau mengikuti petunjuk, insya Allah nanti Allah yang menyelesaikan. Kalau Bapak Ibu mikir sendiri, ingin menyelesaikan, Allah biarkan. Silahkan kalau bisa menyelesaikan. Tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan soal ujian. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ujian itu selain dengan pertolongan Allah. Jadi orang pusing, orang bingung itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk.
karena tidak mengikuti petunjuk. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kira-kira petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Lah kalau begitu Bapak Ibu pun ingin mudah atau ingin sulit? Lah kalau ingin mudah kenapa nggak ikuti saja? Mengerti ini Bapak Ibu ini? Jelas kan Bapak Ibu di Al-Fatihah selalu minta itu 17 kali. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu ingin jalan yang lurus? Yaitu jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Bukan jalan orang yang zolim dan sesat. Kan cuma pilihannya cuma dua Pak. Kalau di jalan yang lurus berarti mengikuti petunjuk. Kalau ingin tersesat silahkan ikuti pikirannya sendiri. Jadi saya terakhir nanya ya. Sebenarnya masalahnya apa kalau gitu Bapak Ibu? Kalau kita sudah paham ini. Nah, ternyata masalahnya di diri kita. Jadi kalau kita bermasalah, cek bukan masalahnya, tapi diri kitanya yang bermasalah. Apa ciri-cirinya orang bermasalah? Pusing, bingung, hidupnya ribet, masalahnya sulit. Yang mudah jadi sulit, yang sulit makin sulit. Itu yang terjadi. Dan memang manusia itu kadang-kadang, Pak, kalau saya perhatikan, kalau nggak sulit tuh nggak sip, Pak. Jadi harus sulit dulu. Baru kelihatan wah gitu seakan padahal nggak juga gitu. Allah menyukai kemudahan, tidak menyukai kesulitan kok. Saya buktikan ya. Benar nggak? Allah tuh menyukai kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Al-Baqarah ayat 185. Ini contoh saat bulan Ramadan atau bulan puasa ya. Kalau sudah begitu ya udahlah Pak. Ambil yang mudah aja ya, jangan yang sulit-sulit ya. Karena hidup kita sudah sulit Pak. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, silahkan terus. Tunjuk. Alhamdulillah ya. Terus berarti hidup itu sudah ada petunjuknya belum Pak? Sudah, tanggal 17 Ramadan. Al-Quran sudah turun sebagai petunjuk. Mempermudah atau mempersulit hidup kita? Mempermudah. Berarti kalau ingin jadi petunjuk diikuti atau tidak diikuti? Diikuti. Terus? Lanjut. Karena itu, siapa yang akan dan siapa sakit atau terpercaya dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Jelas nggak ini petunjuknya? Berarti tinggal diikuti kan Pak? Kalau bulan Ramadan wajib berpuasa, tapi kalau misalnya sakit atau perjalanan atau nggak kuat silahkan berbuka atau nanti mengkodo. Terus? Jadi Allah senangnya yang mudah-mudah atau yang sulit-sulit? Bapak Ibu senangnya yang sulit-sulit atau yang mudah-mudah? Ah, yang benar. Allah saja menghendaki kemudahan. Ini wajib, Ustadz. Tapi kan saya sakit. Udah, nanti dikodo saja. Udah, ganti video aja. Kan begitu kan? Yang penting Bapak Ibu jangan menyepelekan ya. Tapi artinya Allah saja yang menciptakan kita, yang memberikan soal ujian, menginginkan kemudahan dalam hidup kita. Masa kita yang diuji malah ingin yang sulit-sulit? Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, di dalam bulan Ramadan itu ternyata meskipun wajib, tapi kalau kita dalam suatu futur atau kesulitan, maka silahkan nanti diganti di bulan yang lainnya. Silahkan bayar fidyah, kan banyak tuh pilihannya. Terus lanjut Pak Saraya. Tuh, jadi intinya apa Bapak Ibu? Intinya apa dalam ayat ini? Kenapa harus bersyukur?
Karena petunjuk Allah itu harusnya mempermudah, bukan mempersulit. Contoh. Bapak Ibu tuh disuruh ikhtiar. Selama ini kan Bapak Ibu kalau punya masalah kan wajib ikhtiar ya. Allah tuh menyuruh Bapak Ibu menyelesaikan atau minta tolong sama Allah. Bapak Ibu selama ini kan ikhtiar ketika Bapak Ibu punya masalah. Allah tuh menyuruh Bapak Ibu menyelesaikan atau minta tolong. Kira-kira mudah menyelesaikan atau minta tolong? Nah, Bapak Ibu selama ini ketika diuji, dikasih masalah, biasanya ingin menyelesaikan atau minta tolong. Jadi Bapak Ibu pilih yang sulit atau yang mudah? Nah itu Pak, saya takutnya. Allah inginnya kita mudah, mungkin karena kita ingin yang sulit. Kenapa sih Bapak Ibu senang yang sulit, kurang tantangan begitu? Kan harusnya Bapak Ibu lihat, pas saat ikhtiar tuh bentar. Ini tuh ikhtiar tuh untuk saya selesaikan. Atau saya minta tolong sama Allah. Oh ternyata menurut petunjuk, saya ikhtiar itu untuk minta tolong sama Allah. Bukan untuk menyelesaikan. Berarti silahkan Bapak Ibu ikhtiar, tapi tujuannya ke arah agar Allah mau menolong. Kan begitu harusnya. Tadi di Al-Baqarah 185 apa? Agar mereka bersyukur. Berarti nanti Bapak Ibu saat diuji kalau ingin ditolong Allah, bersyukur atau mengeluh? Bersyukur supaya apa? Supaya ditolong Allah. Bapak Ibu saat diuji biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong. Tapi mengeluh. Nah ini kan gak nyambung. Jadi kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena ternyata sifat bersyukur itu menurunkan pertolongan Allah. Tahu dari mana? Janji Allah di dalam Al-Quran. Berarti semakin menjalani ujian, semakin bersyukur, insya Allah Bapak Ibu akan semakin dekat kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi ujian itu memang untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena kalau Bapak Ibu nanti diuji, kan Bapak Ibu butuh pertolongan Allah kan? Karena Bapak Ibu butuh pertolongan Allah, yang pertama kali dirubah soal ujiannya atau diri kitanya. Berarti diri kita apa yang dirubah? Yang tadinya mengeluh, dirubah menjadi bersyukur. Yang tadinya kurang yakin, yang tadinya khawatir, dirubah jadi yakin. Yang tadinya putus asa, dirubah jadi istiqomah. Itu maksudnya. Jadi semakin lama kita menjalani ujian hidup, harusnya semakin tenang, semakin bersyukur, tidak ada rasa khawatir dan bersedih, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 38. Jadi saya ulang ya, jadi petunjuknya sudah ada, silakan Bapak Ibu pilih. Mau mengikuti petunjuk insya Allah jadi mudah, mengikuti pikiran sendiri jadi sulit. Dan saran saya kepada Bapak Ibu, kalau sudah ada petunjuknya mending ikuti saja. Nggak usah terlalu kreatif, mikir-mikir sendiri. Ya, contoh, saya dari sini mau ke Mekah. Saya di sini mau ke Mekah. Berarti pertanyaan saya, kalau sudah ada petunjuknya, kalau saya sudah ada Google Map-nya, tinggal diikuti atau masih berpikir? Ikuti saja. Karena sudah ada Google Map-nya, kan begitu aja Bapak Ibu. Ya, hidup ini pasti sudah ada petunjuknya dan Allah janji petunjuk itu pasti benar, cirinya tidak khawatir dan bersedih. Ikuti saja dan silahkan dibuktikan. Bapak Ibu kalau mau buat teh manis, kenapa pakai gula? Bukan pakai garam. Tahu dari mana Bapak Ibu gula itu manis? Sudah merasakan. Betul? Bapak Ibu kalau punya masalah lebih baik ikuti petunjuk atau ikuti pikiran sendiri? Kenapa Bapak Ibu harus ikuti petunjuk? Harusnya sudah merasakan. Jadi silakan Bapak Ibu rasakan nanti, benar nggak hidup kita akan semakin tenang, semakin dekat dengan langkah-langkah mengikuti petunjuk. Cara yang paling mudah tadi apa? Bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau bersyukur mendekatkan dari Bapak Ibu dengan pertolongan Allah. Baik, teorinya sudah disampaikan, pas setengah 6. Seperti biasa kita buka 15 menit. Kalau misalnya masih ada yang tanya jawab, silahkan dari Bapak. Ya silahkan. Dan Bapak dulu bentar, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya. Bagaimana? Baik. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti menghadapi suatu musibah. Musibah itu apa sih? Kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak ya. Apa yang harus kita lakukan menurut petunjuk Al-Quran? Bukan menurut pikiran kita sendiri. 42 ayat 30. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mendapatkan musibah. Ternyata di Al-Quran disampaikan dulu. Supaya Bapak Ibu paham ya. Silakan. Apa kata Allah? Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan. Oke, berarti ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah menurut Al-Quran, langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Coba baca artinya, Pak. Ulang-ulang. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Jadi musibah yang menimpa kita itu salah siapa? Karena kita salah, terus lanjut. Dan Allah memaafkan banyak. Berarti kita harus minta apa? Minta ampun atau minta maaf. Dengan sholat apa? Sholat tobat 2 rakaat. Ya Allah, kalau saya mendapatkan musibah, saya mohon ampun dulu. Jadi tata keramanya, tata caranya adalah Bapak Ibu mohon ampun. Karena menurut Allah kalau kita terkena musibah itu ternyata apa? Kita salah kepada Allah. Sholat tobat, mohon ampun, berjanji tidak akan mengulang apa yang sudah kita lakukan. Jelas Pak ini Pak? Berarti diterima atau tidak musibah itu? Kalau diterima, masih jadi masalah enggak? Ya sudah. Kalau diterima tuh ya sudah. Ini salah saya mohon ampun, saya sholat tobat. Kira-kira setelah mohon ampun, setelah sholat tobat, Allah bimbing kita lagi ya? Insya Allah dibimbing. Karena setiap kejadian apapun tuh, tujuan Allah supaya manusia itu kembali ke jalan Allah atau kembali ke jalan yang lurus. Jadi setelah menerima sholat tobat, maka langkah berikutnya Allah akan bimbing. Dari mana saya tahu? Dari surat 30 ayat 41. Ya, surat 30 ayat 41. Ternyata nanti akan dibimbing oleh Allah. Silakan. Apa kata Allah? Surat 30 ayat 41. Artinya, telah tampak kerusakan negara dan disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, jadi semua rusak sama tangan ulah manusia. Terus? Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Makanya dikasih azab atau musibah dulu ya Pak ya? Supaya apa tujuannya? Terus? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kita tobat, minta ampun ya Allah. Saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Saya tobat nasuha. Maka dari musibah akan dikembalikan kepada Allah kerelnya untuk ke jalan yang benar. Supaya nanti Allah bimbing untuk menyelesaikan musibah atau permasalahan yang dihadapi. Jelas Pak ya? Jadi langkahnya menurut petunjuk kita minta ampun, bertobat kepada Allah. Yakin nggak tobat kita akan dikabulkan? Kenapa yakin? Karena Allah maha pemaaf. Karena Allah aja memaafkan, berarti kita pun harus sering memaafkan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Paham Mbak? Baik, silakan Bu. Apa pertanyaannya? Oh nggak jadi? Silakan. Oh dari online ya, silakan. Silakan dari online. Ya. Ada juga yang pertama, kalau orang yang zolim ke orang lain, manusia. Baik. Kalau orang yang zolim ke orang lain itu bagaimana? Sekarang tolong dijawab dengan jujur. Betul atau tidak bahwa semua kejadian yang terjadi yang menimpa diri kita
itu harus atas izin Allah, Pak. Saya ulang, betul atau tidak bahwa semua kejadian yang menimpa diri kita itu harus atas izin Allah, Bapak Ibu. Baik, kalau kurang yakin kita buka ayatnya 64 ayat 11. Bagaimana menyingkapi orang yang menzolimi kita? Ya, silakan. Surat 64, surat At-Tagabun ayat 11. Silakan. Nah, sampai situ dulu. Masobatin yang ilah biiznillah. Coba dibaca. Artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, manusia, kecuali dengan izin Allah. Tolong dijawab Bapak Ibu, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Setiap kejadian yang menimpa diri kita, itu bisa terjadi karena apa? Atas izin Allah. Jadi mohon maaf, saya mau bertanya. Berarti kejadian yang benar itu, kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau tidak diizinkan, berarti nanti Bapak Ibu ketika dizolimi oleh orang, Bapak Ibu tuh lihat yang menzoliminya atau lihat izin Allah? Halo? Kalau Allah yang mengizinkan, tugas Bapak Ibu tuh menerima atau emosi? Harusnya menerima. Selama ini, mengeluh tuh karena ngelihat izinnya atau ngelihat musibahnya. Padahal musibah bisa terjadi, bisa nggak tanpa izin Allah? Berarti harusnya Bapak Ibu lihat izin Allahnya atau musibahnya? Lihat izinnya dulu. Ini kenapa ya? Kok Allah mengizinkan saya dizolimi sama orang? Bukan lihat kurang ajar dia menzolimi saya. Bukan begitu harusnya. Harusnya pas ada kejadian Bapak Ibu dizolimi itu tanya, ini kenapa ya? Kok Allah mengizinkan saya dizolimi? Tujuan Allah kira-kira membuat kita menderita atau tidak? Bapak Ibu tahu tujuannya tidak membuat menderita. Berarti ketika dizolimi harusnya Bapak Ibu menderita atau tidak? Harusnya tidak bagi yang melihat izin Allah. Tujuannya Allah apa? Untuk membuat kejadian terzolimi. Kenapa? Tujuannya apa? Buka chat saya yang tentang hadis terzolimi. Tujuan Allah tuh apa kok membuat saya terzolimi? Kan begitu ya harusnya ya. Baik, kita lihat. Ya, tujuan Allah membuat kita terzolimi itu apa? Jangan-jangan Allah tujuannya baik, karena Bapak Ibu nggak paham, Bapak Ibu pikir itu nggak baik kan? Tujuan Allah apa membuat kejadian terzolimi? Coba perhatikan. Nah, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi, sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. tujuan Allah membuat kita terzolimi itu supaya apa? Supaya doanya dikabulkan. Mohon maaf, Bapak Ibu senang nggak doanya dikabulkan? Tapi caranya harus apa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman, kejadian dizolimi itu ternyata anugerah buat dia karena doa kita, doanya dikabulkan. Bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang cuma melihat kejadiannya tanpa melihat izin Allahnya, terzolimi itu seakan-akan membuat dia penderitaan. Padahal maksud Allah membuat kejadian itu agar Bapak Ibu ikhlas, berdoa, maka keinginannya pasti diwujudkan karena doanya dikabulkan. Jadi baik nggak Allah membuat kejadian terzolimi? Baik. Kalau baik harusnya diterima baik-baik atau dengan emosi? Ya sudah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata kejadian zolimi ini biar saya doanya dikabulkan. Diterima. Setelah diterima silakan. Ya Allah saya ingin naik haji tahun 2024, tahun 2025. Insya Allah Allah pasti kabulkan. Oh. Kenapa dikabulkan? Ini terjadi 2024 saya naik haji, 2025 pun saya naik haji. Gara-gara doa dizolimi terkabulkan. Jadi saya terima kasih atau emosi sama yang menzolimi saya? Kenapa terima kasih?
Karena dia wasilahnya doa saya dikabulkan. Hmm. Jelas Bapak Ibu ini? Maka terbukti sesuai tadi janjinya di surat 4 ayat 40, Allah tidak akan menzolimi walaupun sebesar zarah. Berarti kalau Bapak Ibu merasa terzolimi sekarang, pasti Bapak Ibu lihat kejadiannya. Bukan lihat siapa yang mengizinkan kejadian itu terjadi. Karena Allah tidak mungkin punya niatan untuk kita terzolimi. Mungkin selama ini doa-doa kita belum dikabulkan. Maka Allah kasihan. Karena Allah kasihan, akhirnya dibuatlah kejadian Bapak Ibu dizolimi. Supaya ikhlas selalu menerima dan berdoa. Lebih penting mana? Doa dikabulkan atau sakit hati? Tapi Bapak Ibu biasanya milih yang mana? Doa dikabulkan atau sakit hati? Eh, baik Pak. Terakhir Pak, silakan. Oh, tambahan lagi. Oh, penasaran ya. Gak apa-apa. Ini jamaah online Pak, sama Zoom. Ya. Um, Ah, pokoknya ingat, ya. Ujian kesehatan ya. bila tersebut Ya, penyembuh. Nah, tidak berdasarkan kepada ya. pertanyaan apa Al-Quran tidak bersolusi untuk problem kesehatan atau analisisnya yang belum mampu memberikan. Oke. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, selesai nggak tuh masalah? Berarti sekarang, anggaplah si Fulan dikasih sakit. Pertanyaannya, si Fulan dikasih sakit itu, tujuan Allah tuh agar dia berusaha menyembuhkan dengan berbagai cara, atau dia harusnya mendekat kepada Allah dengan sakit yang dialami. Coba saya mau bertanya, salah satu hadis tentang orang sakit itu apa? Tujuan Allah memberikan sakit itu biasanya apa? Menggugurkan dosa. Kalau dari sudut pandang Allah. Tapi kalau dari sudut pandang kita, sakit itu penderitaan atau untuk menggugurkan dosa biasanya. Nah kayak tadi loh Pak, jangan-jangan kita banyak dosa, karena Allah maha baik, Allah berilah sakit agar dosa-dosanya berguguran. Berarti harusnya berterima kasih dulu kepada Allah atau menderita dengan sakitnya. Terima kasih, karena mau bersyukur mau menderita pun tetap harus menjalani sakit kan. Tapi akan ada perlakuan yang berbeda antara orang yang bersyukur dan orang yang selalu mengeluh terhadap sakitnya. Jadi sakit itu silahkan tetap berobat ke dokter Pak. Tapi tolong rubah dulu sikap kita dalam menyingkapi sakit. Jangan-jangan kita anggap sakit itu penderitaan, padahal tujuan Allah sakit itu untuk menggugurkan dosa kita. Kan ini nggak nyambung jadinya. Jadi apa langkah yang pertama? Merubah sikap kita, merubah diri kita. Oh, Allah ngasih saya sakit itu ternyata untuk menggugurkan dosa saya. Terima kasih ya Allah, sakit ini saya terima. Ketika Bapak Ibu sudah bersyukur kepada Allah dalam kondisi sakit, maka apa langkah yang kedua yang Allah berikan? Surat 4 ayat 147. Jadi tolong akhlak kita tuh disamakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Biar enak Bapak Ibu. Ya. Surat 4 ayat 147. Apa kata Allah? Ketika orang diuji sakit lalu bersyukur, maka janji Allah kepada orang yang bersyukur apa? Silakan. Ya. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi meskipun Bapak Ibu sakit, kalau Bapak Ibu bersyukur, akan merasa tersiksa atau tidak? Jadi sakit tetap sakit, tapi Bapak Ibu akan menikmati dan akan tetap merasa bahagia. Karena hatinya tidak akan Allah buat menderita. Gitu loh Pak maksudnya. Jadi tolong ya Bapak Ibu ya, Allah bisa memberikan kejadian apapun kepada kita. Sakit, hutang, apalagi misalnya. Ya, sakit, hutang, miskin, penderitaan, itu semua ternyata hanya untuk menguji keimanan kita dan akhlak kita di dalam menjalani ujian tersebut.
Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi tolong ya, yang pertama adalah saat Bapak Ibu diuji oleh Allah, tanamkan dalam pikiran kita, saya yakin ujian ini bukan untuk membuat saya menderita. Ujian ini hanya kebaikan-kebaikan dari Allah untuk semakin kita dekat kepada Allah. Jadi berbahagialah Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Tuhan yang namanya Allah. Maha pengasih, maha penyayang. Tidak membuat kita menderita meskipun kadang-kadang kita tidak paham saat menjalani ujian itu ya. Makanya kita mengaji seperti ini kan menyadarkan, oh ternyata orang menzolimi saya tuh ternyata supaya doa saya dikabulkan. Oh ternyata Allah ngasih sakit itu ternyata untuk menggugurkan dosa saya. Berarti terbukti bahwa Allah tidak menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jadi kalau Bapak Ibu hidup di dunia menderita, pasti bukan salah Allah, tapi salahnya sendiri. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau sudah jelas, itu dulu kajian subuh pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung Bapak Ibu, dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Baik, sama-sama dimaafkan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika